Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam program doa malam hari ini. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami, Engkau Tuhan yang selalu hadir menghibur kami, yang menyatakan maksud dan kehendak, yang selalu menunjukkan bagian-bagian yang benar dan bahkan yang salah yang kami kerjakan. Engkau yang membentuk hati kami semakin seperti hatimu ya Aba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sore hari ini, petang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu ya Bapa, merindukan kasih setiamu, merindukan kemurahan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kau yang dimuliakan, Kau yang
yang dimuliakan atas seluruh bumi. Kau dimuliakan dan diagungkan, oh Tuhan, Tuhan yang mulia. Kami sembah, kami puji Kau ya Aba. Oh, haleluya, glory. Ya dalam maya sikiara lamu, dalam maya sidirelamu. Ira balaya sikara balaya naramaya sikiri daralamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan namamu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat hati kami berseru di hadapan-Mu, mulialah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, glory namamu, glory namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, mulialah Engkau ya Aba, mulialah Engkau ya Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Inaralamaya sikinaralamu, iniralamaya sikiarabatayaralamu. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, dimuliakan Engkau ya Aba, ditinggikan, diagungkan. Kuasa-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu selalu menyertai. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada setiap kami hari ini. Segala sesuatu boleh kami lewati sepanjang hari ini Tuhan. Namun Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan bimbingan, bahkan Engkau yang memberikan penghiburan atas kami. Jiwa kami tenang, hati kami tentram bersama dengan Tuhan. Saat ini kami rindukan akan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang meneguhkan iman kami, firman-Mu yang memberikan arah untuk langkah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara sekasih, saat ini kita akan merenungkan tentang memiliki atau miliki hati yang ikhlas. Miliki hati yang ikhlas. 1 Tawarekh 29 ayat 17 firman-Nya berkata, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya, 1 Tawarekh 29 ayat 17 ini memberi gambaran kepada kita tentang pentingnya hati yang ikhlas di hadapan Tuhan.
Pentingnya hati yang ikhlas di hadapan Allah kita yang kita muliakan. Ya, Raja Daud, dia pemimpin yang luar biasa. Dia bisa dikatakan hero ya, selalu menang. Ya, dalam setiap peperangan yang dia hadapi, dia selalu menang. Dimulai saat dia melawan Goliat, seorang Filistin yang berperawakan tinggi besar seperti raksasa seperti itu. Dia menang, semua oleh karena penyertaan Tuhan. Namun di dalam kebesaran namanya, di dalam ketenarannya, di dalam segala sesuatu yang dia miliki, Raja Daud memahami bahwa segala sesuatu yang dia persembahkan kepada Tuhan itu harus disertai dengan keikhlasan hati. Segala sesuatu yang dia kerjakan untuk Tuhan selalu harus dilandasi dengan ketulusan hati. Keikhlasan, ketulusan hati itu bukan hanya sekedar tindakan, tapi lebih daripada itu, saudara. Merupakan suatu sikap hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Sikap hati yang sungguh-sungguh mendalam kepada Tuhan, lahir dari pemahaman-pemahaman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kenapa kita membutuhkan sikap hati yang ikhlas? Ya. Yang pertama, hal itu jelas menyenangkan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 ayat sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ini satu firman Tuhan yang memberi kita alasan kenapa kita harus berbuat segala sesuatunya dalam keikhlasan. Sebab dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi kita mengerjakan segala sesuatu, ya, baik pekerjaan kita, kesibukan kita, apapun kita lakukan, bahkan pelayanan kita itu bukan karena paksaan, tetapi karena memang ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena ingin dipuji, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Ia mengetahui segala niat dan motif kita. Keikhlasan itu menjadi suatu persembahan yang indah di hadapannya. Meskipun terkadang ya saudara, orang yang melihatnya bisa saja berpikir yang lain. Bisa saja beranggapan yang lain. Namun, baiklah itu tidak membuat kita menjadi goyah di sana. Saat tantangan itu datang, Tuhan sedang berbicara atas hidup kita. Mungkin Tuhan sedang membukakan hal-hal yang lain yang kita bisa lebih dalam lagi untuk mengerti akan kehendak-Nya. Sehingga kata orang itu bukan menjadi satu hal yang penghalang bagi kita untuk memiliki keikhlasan. Keikhlasan hati itu suatu hal yang indah di hadapan Tuhan. Yang pertama kita belajar keikhlasan yang menjadi persembahan paling indah. Anggap aja saat tantangan itu datang itu menjadi satu momen di mana kita merefresh, ya, menyegarkan. Oh, apakah memang masih dalam track atau kan sudah berubah? Anggap aja seperti itu. Yang jelas, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Yang berikutnya, keikhlasan itu membawa ketenangan hati.
membawa ketenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ada upah yang Tuhan sediakan untuk setiap hal yang kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tanpa melihat kata orang, tanpa melihat orang mau memuji kita atau tidak. Bukan satu ajang kita untuk show up atas kehidupan atau diri kita, namun biarlah Bapa itu melihat. Bapa sendiri yang di tempat tersembunyi itu melihat kita. Hati yang ikhlas itu membawa kedamaian batin yang sejati. Kita tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk diakui, mendapat keimbalan dan seterusnya. Kalau kita mau kerjakan segala sesuatunya dengan rasa yang supaya orang taruh respect ke kita, orang bisa memuji kita, orang dan apapun itu semuanya itu, maka kita akan terbebani. Kita akan berusaha melakukan sesuatu dengan segenap hati kita untuk menyenangkan hati orang, bukan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kita melakukan itu, yang dapat kita capek doang. Ya. Tapi kalau kita melakukan hal itu dengan tulus, dengan segenap hati kita tadi katakan, kita akan peroleh upah dari Bapa di surga. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Ya, karena itu dengan demikian kamu tidak beroleh. Kalau kita melakukan segala sesuatu, malah kita tidak memperoleh apapun. Kita tidak mendapat apapun. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita harus memiliki hati yang tulus? Ini memperdalam hubungan relasi kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Saat kita berdoa sekalipun, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu. Ini menjadi satu gambaran bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah relasi yang privat, katakanlah. Satu sisi adalah relasi yang privat dengan Tuhan. Ini hanyalah kita, saya, dan engkau Tuhan. Tidak ada orang lain. Tidak perlu orang lain tahu. Ini menjadi satu otorisasi kehidupan kita dengan Tuhan. Keberadaan kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tidak perlu orang lain tahu. Dan dengan demikian, dengan kesendirian kita bersama Tuhan, kesendirian secara pribadi, membangun relasi dengan Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa. Mendalam, hubungan yang intim. Orang lain nggak perlu ngerti. Orang lain, ya sebagai contoh lah, suami istri. Orang lain nggak ngerti, harus tahu apa yang terjadi antara suami dan istri. Ya. Dan orang lain juga nggak berhak untuk tahu, karena hubungan suami istri adalah secret relationship, satu hubungan yang rahasia, satu hubungan yang privat. Hanya suami dan istri itu yang tahu, yang ngerti. Orang lain nggak perlu, dan nggak perlu, benar-benar nggak perlu. Karena itu hubungan berdua antara suami dan istri dalam keintiman. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, hati yang ikhlas, yang tadi nggak perlu dipuji orang lah. Oh, doanya luar biasa, bla bla bla. Nggak perlu. Wah, ketekunannya luar biasa, nggak perlu.
apa yang kita kerjakan ini adalah bentuk syukur kita, keikhlasan kita di hadapan Tuhan. Sehingga keikhlasan itu membuka jalan bagi kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan keintiman itu, dengan private relationship itu, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau suami istri terbina hubungannya dengan baik, dengan intim, dengan penuh rasa ikhlas, ya, saling menerima, saling menjaga, maka dimanapun mereka berada, suami istri ini meskipun terpisah dengan jarak dan waktu, hati mereka tetap terpaut. Demikian juga dengan Tuhan. Saat ada relasi, ada chemistry yang terbangun, maka dimanapun kita berada, sedang apapun kita, situasi apapun kita akan selalu connect. I have a God, I have a Father in heaven. Aku punya Tuhan, aku punya Allahku, aku punya Bapakku yang di surga, yang selalu menjaga hidupku, yang selalu menyertai aku. Sehingga dalam segala situasinya, kita nggak perlu takut. Yang berikutnya, yang terakhir adalah menginspirasi orang lain. Keikhlasan hati kita yang kita tunjukkan itu akan menjadi berkat kepada orang lain. Secara tidak langsung, orang akan melihat. Ya, karena keintiman kita dengan Tuhan itu akan membawa satu perubahan, membawa satu dimensi yang berbeda yang boleh orang rasakan saat bersama dengan kita. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kehidupan jemaat yang mula-mula ini memberi gambaran di mana ketulusan hati mereka saat itu sebagai satu bentuk kelompok persekutuan itu memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Kehidupan yang penuh sukacita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah penganiayaan waktu itu memberi inspirasi kepada banyak orang saat itu. Kok bisa ya di tengah-tengah penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan di waktu itu, ya, mereka dikejar, mereka disesat dan seterusnya, tapi mereka tetap bisa bersatu, mereka tetap bisa bersukacita di sana, memuji Allah, ya, mereka menjual apa yang mereka miliki dan membagi-bagikan untuk semua, mereka bergembira melakukan itu dan dengan tulus hati. Kehidupan jemaat mula-mula menginspirasi orang lain yang mungkin dalam situasi yang sama, dalam keterpurukan, dalam kesedihan, dalam pergumulan. Saat melihat jemaat mula-mula ini bersukacita, mereka tertarik di sana untuk menikmati hal yang sama, sehingga jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan itu ditambah Tuhan. Dengan sendirinya mereka akan mendekat. Ini menjadi satu inspirasi, menjadi satu bentuk refleksi atau daya tarik orang-orang yang ada di sekitar mereka saat itu. Mari kita banyak berdoa untuk meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus selalu menerangi kita, selalu membaharui hati dan pikiran kita, selalu menguasai kita dengan hidup secara ikhlas, memiliki hati yang ikhlas. Dan kita mengenali diri, saudara, kelemahan, keterbatasan kita, supaya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Berfokuslah pada Tuhan dengan mengarahkan pikiran, mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita fokus kepadanya, maka
segala yang ada di dunia ini akan kehilangan daya tariknya. Kalau kita semakin fokus dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ngerti isi hati Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, pikiran dan hati kita itu akan melihat yang di dunia ini itu hanyalah hal yang tidak berarti. Karena Tuhan itu yang berarti. Yang berikutnya adalah layani semua sesama, ya, melayani sesama dengan ketulusan, dengan cara yang terbaik, teramat paling baik bahkan. Meskipun terkadang orang lain memandang beda dengan apa yang kita lakukan. Just do it. Lakukan saja. Kerjakan saja. Ya. Untuk menolong hati kita semakin berkembang dalam hati yang ikhlas. Justru dengan tembakan-tembakan itu itu akan membuat kita semakin kuat, saudara. Karena apa? Dengan tembakan-tembakan itu kan kita terus, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Ya, semakin kita dekat dengan Allah kita. Tuhan dipuji. Amin. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Kami boleh belajar semakin mendekat kepada Tuhan untuk kami memiliki hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang murni di dalam kami mengiring dan melayani Engkau ya Tuhan. Tantangan mungkin kami hadapi, mungkin ada hadir di dalam perjalanan kami, namun kami percaya Tuhan Engkau setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang Engkau selalu hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami. Engkau hadir untuk memberikan kemenangan atas kami. Engkau hadir untuk memberikan sukacita atas kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati didikan-Mu, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Biarlah hari-hari kami lalui dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan, penuh sukacita di dalam Tuhan yang menguatkan kami dan memberi kami kekuatan baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu dalam pertemuan renungan doa pagi atau doa malam berikutnya. Tuhan dipuji. Amin.